Ini banyak putih, itu banyak putih. Ya. Aksan Gasi, silakan. Apa kegunaan dari mikroskop, Aksan? Ada yang bawa buku situ? Ada, Pak. Silakan dibaca aja bukunya. Apa kegunaan mikroskop? Zoom itu untuk membahas materi. Ini tadi ya, sudah dijelaskan bahwa materi kita adalah ini. Ya. Di buku kita ada tentang mikroskop. Kita sudah menggunakan aplikasi lab virtual agar kira-kira gambarannya kalau menggunakan mikroskop itu seperti apa. Kan? Halo? Halo? Kenapa enggak? Aulia, jangan Aulia. Aulia. Jonathan Nadir, Pak. Apa? Halo? Jonathan Nadir. Mana ini? Oh, ada bapak ini. Adiksi. Mikroskop adiksi. Sudah sepatu ini. Mikroskop adalah untuk baca ya bukunya. Apa fungsi mikroskop? Ada yang bisa bantu? Apa fungsi mikroskop? Di buku nggak ada, Sir. Fungsi mikroskop. Mikroskop. Halaman berapa itu, Sir? Kecil, Pak. Hah? Untuk melihat benda-benda yang kecil. Itu siapa? Jonathan, Pak. Rapi, ha? Rapi, siapa? Jaki? Jonathan. Jonathan, Pak. Oke. Jonathan. Oh, nih Jonathan Samuel. Ya, itu seperti yang dikatakan Jonathan tadi ya, bahwa fungsi mikroskop untuk melihat benda-benda yang kalau untuk alat yang digunakan untuk membantu manusia melihat benda-benda mikroskopis gitu ya. Mikroskopis itu benar-benar tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itu kegunaan mikroskop. Silakan bantu saya ya. Mikroskop di sini sudah ada. Kelihatan ya? Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk melihat benda-benda dengan ukuran kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Dapat dibantu dengan itu kegunaannya. Fungsi dari mikroskop. Ya. Oke. Bagian-bagian mikroskop. Komponen mikroskop. Ya, ini kecil kali. Kita ada komponen mikroskop. Halaman berapa, Sir? Mikroskop saya lupa lah pada berapa. Ini apa nih? Apa Di halaman berapa? Halaman 6. Iya, nggak ada loh. Ini yang disuruh nah. Bagian-bagian mikroskop. Silakan lihat Aulia. Aulia, bisa bantu saya? Halaman berapa, Sir? 56, 57. 6. Nah, 57 bagian-bagiannya. Silakan, siapa yang ingin membaca? Dibaca aja. Aksan mau membaca? Lensa okuler, lensa objektif. Siapa itu siapa? Jonathan. Oke. Jonathan. Lensa okuler, lensa objektif. Lensa okuler ya. Lalu Lensa objektif. Oke, apa lagi? Diafragma. Sama. Bentar lagi, Jum. Cermin. Ada dua, yaitu cermin datar dan
Cengkung. Oke, mencekung ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Tabung mikroskop, tubus, Tubuh. Ya, meja apa lagi? sediaan, Meja meja sediaan. sediaan, klip dengan mikroskop, pemutar halus, pemutar kasar, dan kondensor. Itu ya, ini. Kalau bisa dilihat layar kita. Dari sini ada bagian-bagian. Nah, ini ya. Ya, Intraokular itu lensa yang dekat mata kita kalau kita menggunakan, kalau mikroskop ini kita gunakan. Gitu. Kemudian ada lagi namanya lensa objektif. Ya. Di gambar kita ini ada 3 jenis ukuran lensa objektif. Nanti saya buatkan tutorial video bagaimana menggunakan mikroskop, gitu ya. Jadi bersabar, ini kita teorinya dulu. Baru ini skru pemutar kasar, pemutar halus ini sama fungsinya, ya, untuk menaikkan ini ya tabung mikroskop. Atau fungsinya dia untuk memfokuskan benda atau objek yang kita amati. Pada saat objek sudah dapat ditangkap oleh lensa kalau kurang jelas, kita lagi ini apa itu? Kalau istilah kamera dia gambarnya lebih jelas, lebih terang. Mikroskop yang kita gunakan ini mikroskop cahaya. Dia dibantu oleh penggunaannya saat digunakan dia harus dibantu oleh cahaya. Makanya di sini ada cermin. Ini ya cermin. di bawah itu kan, Sir. Cermin ini gunanya untuk memasukkan cahaya agar masuk ke diafragma. Ini ada diafragma. Ya, Diafragma itu untuk apa, Sir? Untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Itu ya, untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke lensa objektif. Gitu. Mudah-mudahan kita udah bisa ketemu agar bisa langsung praktek. Karena di kita banyak mikroskop yang bisa kita gunakan. Ada. Ini meja sediaan. Ini meja digunakan untuk mohon yang dimut aja ini dimut apanya sayang agar tidak, karena kita lagi direkam. Oke, terima kasih. Ini penjepit. Nah, penjepit ini untuk menjepit objek kalau kita ingin mengatasi objek agar tidak bergeser, gitu ya. Ini pegangan mikroskop. Ini pegang mikroskop kalau kita ingin memindahkan. Kemudian ini ada kaki mikroskop. Ini ada seperti inklinasi, ya. Ini untuk memiringkan mikroskop kalau misalnya cahayanya kurang pas, gitu ya. Ini untuk memiringkan dan meluruskan mikroskop. Tentang bagian mikroskop ini ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan diaktifkan mic-nya bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Flores, pertanyaan, Aulia? Oke. Pas, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak, ada? Tentang bagian-bagian mikroskop ya? Bagian-bagian mikroskop dan kegunaannya. Ada yang mau tanya nggak ada? Kita lanjut kalau nggak ada. Ya, kalau nggak ada ini ya. Itu tadi tentang bagian-bagian mikroskop. Ya, kita lanjut ke kira-kira cara menggunakan itu. Misalnya ini kita klik sel bawang. Nanti gitu ya, meletakkan sel bawangnya itu di sini di meja preparat, kemudian diamati di ini ya. Nah, ini okuler objektif dia terbesar mata, kemudian tertangkap, nanti akan gambarnya seperti ini. Itu kalau dia sel bawang itu bentuknya seperti ini. Itu kayaknya ada yang ingin bergabung begini. Raisa Medina, oke. Udah dimasukkan Raisa. Ini ya sel bawang. Nah, nanti kalau saya buat tutorial bagaimana cara sel bawang dibuat mikroskop. Ini amuba seperti itu. Jadi letakkan gitu. Ini nanti letakkan ini namanya preparat sediaan. Preparat itu objek yang bisa diamati mikroskop, cuma sudah dibuatkan oleh kementerian, gitu ya, sudah disediakan.
preparatnya bisa macam-macam bentuknya. Bisa preparat sel manusia, bisa sel hewan, bisa sel tumbuhan. Itu di lab kita preparat banyak. Ya. Oke, ini amuba. Parametrium di amuba dan parametrium dua hewan yang adanya di air yang kotor. Kalau kalian punya apa namanya kolam ikan, nah di situ banyak parametrium. Itu tentang mikroskop. Ada yang mau ditanya? Penggunaan bagian-bagiannya dan cara menggunakannya. Nanti akan saya buatkan tutorial penggunaan mikroskop. Minggu depan mungkin sudah bisa share. Ada pertanyaan tentang mikroskop? Ada. Ada ya? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak ada? Nggak ada? Ya. Materi berikutnya. Ya. Ini kalau kita bicara keanekaragaman jamur roti. Jamur itu salah satu kingdom dalam 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup. Ada yang bisa sebutkan 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup apa aja? 5 kingdom itu klasifikasi 5 kingdom. Jonathan bisa? Adisti, klasifikasi kingdom. Apa aja? Itu pelajaran ini masih bagian ketiga. Pak, Apa aja? Satu, kelompok halaman 60. Monera. Apa jumpa? Halaman 60. Mulai tanya, silakan diaktifkan mic-nya, nanti ngomong aja langsung, nanti saya akan kedengaran soalnya. Halaman 60, itu sudah kelompok Monera. Udah jumpa halaman 60? Di buku halaman 60. Udah. Ada Monera, Protista. Baru yang halaman 63 ada kelompok jamur atau fungi. Ada jumpa halaman 63. Ada, Sir. Ya, silakan dibaca Aditi. kelompok Monera. Jamur. Kita mau fokus ke jamur. Kelompok jamur atau fungi. Halaman 63. Adisti. Kelompok jamur. Adisti. Ya, silakan Adisti. Pernahkah kamu melihat roti yang telah lama, kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Atau pernahkah kamu juga melihat nasi yang telah lama dibiarkan akan terdapat sesuatu yang berwarna oranye? Perhatikan gambar 226. Oke. Setelah mengamati jamur pada roti dan nasi. Oke, terima kasih. Dasar. Itu ada kelompok jamur. Aulia, baca Aulia. Halaman 5. Kelompok jamur. Aulia. Nampak? Dapat Aulia? Aulia? Ya, silakan diaktifkan mic-nya. Aulia, diaktifkan. Tombol mic-nya diklik agar tidak mute. Agar tidak merah lagi. Aulia. Nggak kedengar mungkin Aulia. Yang lain, bantu yang lain. Halaman 65, kelompok jamur. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik. Makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat sporofit, organisme yang hidup dan memakan
dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk dan parasit. Parasit, yang hidupnya mengangkat aksan yang tadi yang baca ya? Ya, Sir. Iya, Sir. Ya. Itu ya, jadi itu jamur. Itu kingdom, bagian kingdom yang ketiga. Setelah Monera, fungi, Monera, protista, baru fungi. Ya, fungi ini kita bicara tentang itu hari ini. Jamur, keanekaragaman jamur. Jadi dia adalah saprofit, ya, organisme yang hidup dari memakan organisme lain. Kemudian dia parasit, gitu ya. Parasit artinya dia menumpang hidup dari orang lain. Kalau manusia nggak boleh parasit. Itu harus hubungannya itu harus simbiosis mutualisme, ya kan? Sama-sama menguntungkan, nggak boleh sendiri. Ya ini kalau kita amati jamur roti, ya ini kalau kita praktikkan apa dulu mengamati jamur roti? Karena ambil jamur roti, ya apa dia? Di preparatnya agak sulit. Ini kira-kira seperti ini hasil dari rekaman jamur roti pada di atas mikroskop. Gitu ya, kelihatan. Nama jamur roti adalah nih, Rhizopus solonifer. Adalah salah satu jamur roti yang paling umum dan dapat ditemukan di setiap benua di bumi. Itu nama jamur roti ya. Jamur roti itu Rhizopus solonifer. Itu tentang jamur. Salah satu kingdom dalam klasifikasi 5 kingdom. Walaupun klasifikasi 5 kingdom ini sudah apa ya? Karena antara Monera sama Protista itu terdapat kesamaan. Makanya dia digabungkan untuk Monera Protista itu mirip-mirip. Agak ada kesamaannya. Makanya Monera Protista gabung nanti fungi, baru plantae. Plantae itu tumbuhan, kingdom tumbuhan. Lagi kingdom makhluk hidup yang namanya animalia. Animalia itu hewan. Dan manusia itu masuk di kingdom itu. Ya, di klasifikasi 5 kingdom, manusia itu masuk di kingdom animalia. Ada yang ya, kita hanya 40 menit nih, karena kita pakai yang gratisan, Zoom gratisan. Jadi mohon maaf kalau nanti kira-kira Zoom kita mati sendiri gitu, karena kita pakai Zoom yang gratis. Kalau pakai Zoom berbayar kita bisa lebih lama. Ada pertanyaan? Persilakan. Ada pertanyaan? Enggak. Ada. Enggak, Sir. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, Jonathan? Jonathan, ada pertanyaan? Jonathan. Enggak. Paham bisa? Paham, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya nih. Silakan Jonathan, sebutkan fungsi mikroskop. Apa fungsi mikroskop, Jonathan? Orang nggak ada yang nanya, jadi saya nanya. Benda kecil, Pak. Hah? Kalau itu saya nanya. Apa, Jonathan? Untuk melihat? Kecil. Ya, untuk melihat benda-benda yang lengkap, Jonathan. Yang lengkap. Untuk melihat benda-benda yang Kecil. kecil bisa kita lihat. Benda-benda yang ukurannya sangat kecil gitu ya. Kalau kecil nanti semut itu kecil juga, cuma bisa kita lihat dengan mata ya. Jadi sangat kecil. Atau kalau bahasa kerennya untuk melihat benda-benda nih. Virus. Melihat virus. Sangat kecil atau mikroskopis. Gitu. Bahasa biologinya gitu. Untuk melihat benda-benda yang berukuran mikroskopis. Mikroskopis itu dia sangat kecil sekali. Dan tidak bisa ditangkap oleh mata biasa. Oke. Ada lagi tangan? Kalau nggak ada nanti saya nanya. Makanya nanya, biar nggak tahu. Ada tangan? Kalau nggak ada tangan, saya tanya nih. Lore.
Contoh, saya izinkan dulu buat teman yang mau masuk. Dapat Wilson sedang. Tuh. Kenapa Wilson? Ya. Flore, silakan Flore, sebutkan minimal 3 bagian Microsoft. Apa ya? Flore, pertama. Bagian Microsoft. Kelihatan? Cukup ya. Benar. Apa Flore? Mana Flore tadi? Oh nih. Yang pertama, lensa. Mana Flore? Flore. Ya, sudah 40 menit sepertinya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Iya. Iya sih. Belum habis loh itu. Masih. Sudah diperingatkan sama Jum ini. Iya, Pak. Kok cepet? Cepet ya. Ya. Ini siapa lagi nih? Bentar. Thanks your connect. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa minggu depan lagi. Bye, Ya. Pak. Bye, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Support terus channel ini dengan memberikan subscribe, klik tombol lonceng notifikasinya, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.